Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, al-ayah. Pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di serial Komunikasi Islam yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas teknik komunikasi efektif yang biasa dilaksanakan oleh para komunikator atau para pendakwah yang suka menyampaikan materi-materi dakwahnya, wabil khusus kepada para komunikator atau para ustadz yang pemula yang baru menyampaikan risalah Rasulullah SAW, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran beserta hadis-hadis Rasulullah kepada masyarakat. Pada season sebelumnya telah saya sampaikan model-model dakwah yang diantaranya ada yang disebut dengan dakwah at-tabligh. Sub dari dakwah tabligh ini sangat bervariasi, wabil khusus di negara kita di Indonesia. Banyak kita mendengar bahwa penyampaian dakwah tabligh ini disampaikan oleh seseorang yang telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menyampaikan dakwah. Oleh karena itu, prasyarat yang ada di dalam dakwah tabligh ini adalah adanya seorang yang menyampaikan dakwah tersebut, adanya kepanitiaan, ada sarana prasarana, kemudian adanya jamaah atau mad'u, dan adanya pelaksana atau panitia pelaksana dari pelaksanaan tabligh tersebut. Dalam hal ini di kita di Indonesia banyak kita mengenal dakwah tabligh ini dengan bermacam-macam nama. Di antaranya kita mengenal dengan kultum, kita mengenal dengan tausiah, kita mengenal juga kajian, kita mengenal taklim, mau'idhah hasanah, atau kita mengenal juga dengan pengajian-pengajian. Kalau di daerah-daerah itu ada pengajian rutin yang biasa dilaksanakan oleh para ustadz, para kiai, para ajengan di tempat-tempat tersebut. Dalam hal ini kita akan menyampaikan bagaimana teknik dakwah atau teknik mengkomunikasikan Islam ini secara efektif dan efisien di tengah-tengah masyarakat. Yang harus kita pahami, agar kita menjadi komunikator atau agar kita menjadi seorang pendakwah, minimal kita mengetahui beberapa indikator, beberapa hal-hal yang harus kita laksanakan saat kita menyampaikan dakwah tabligh ini. Yang pertama adalah pengucapan salam. Pengucapan salam ini ada kaidah dalam bidang dakwah itu laisal kalam qablas salam. Selain daripada dakwah atau mengkomunikasikan Islam di forum-forum formal, maka ucapkanlah salam terdahulu. Usahakan jangan mengucapkan sesuatu saat kita akan menyampaikan dakwah itu, terutama di tempat-tempat yang formal, dengan kalimat-kalimat sebelum salam. Tidak ada ucapan sebelum kita menyampaikan salam terlebih dahulu. Dalam ucapan salam itu pun bervariasi. Ketika kita mengucapkan salam dalam kultum, kita mengucapkan salam dalam tausiah, kita mengucapkan salam dalam kajian, kita mengucapkan salam dalam khutbah, kita mengucapkan salam dengan nama-nama dakwah tabligh yang lainnya. Semisal, ucapkanlah salam tersebut oleh seorang pemateri atau oleh seorang mubaligh
atau oleh seorang komunikator Islam tentu dengan tepat, tegas, jelas, dan dapat didengar oleh seluruh jamaah, dapat didengar oleh seluruh mad'u pada saat tersebut. Jangan sekali-kali mengucapkan salam seorang pendakwah ketika pendakwahnya sendiri, ketika komunikatornya sendiri belum siap mengucapkan salam. Yang kedua, jangan juga menyampaikan salam atau mengucapkan salam ketika jamaahnya belum siap menjawab salam kita. Sehingga banyak terjadi pengulangan penyampaian salam, pengucapan salam oleh seorang mubaligh, oleh seorang dai yang berulang-ulang. Salah satu indikator penyebabnya adalah karena beliau belum siap, jamaah pun belum siap. Ambil contoh misalkan ketika kita akan mengisi kultum, ucapkanlah salam baik sedang berdiri atau sambil duduk atau sambil dalam posisi-posisi tertentu. Ucapkan salam dengan sebaik-baiknya. Maka dalam dakwah tabligh, salam menjadi prasyarat ketika kita akan menyampaikan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Juga salam ini menjadi pembuka bagi seorang pendakwah atau komunikator Islam untuk mengawali pembicaraan dalam sebuah acara. Ucapkanlah dengan baik, dengan lantang, dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin yang pertama. Yang kedua, di dalam dakwah tabligh ada yang disebut dengan pembukaan atau yang kita pahami di dalam bahasa Arab itu muqaddimah. Nah, di dalam isinya itu ada urutan-urutan yang harus kita sampaikan ketika kita akan menyampaikan dakwah tabligh. Pertama, merujuk pada ulama-ulama klasik dan kontemporer bahwa pertama kan kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kata alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah atau nahmaduhu wa nasta'inu dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam awal kata pertama sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka pujilah Allah. Bahkan di dalam dakwah tabligh khutbah itu termasuk kepada rukun ketika kita menyampaikan atau mengucapkan kata hamdalah ini. Yang kedua, bacalah salawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan bahkan dalam khutbah pun ini termasuk kepada rukun. Nah, di dalam nama-nama dakwah yang lainnya dari sub tabligh ini bisa disampaikan sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga selanjutnya adalah bacalah syahadat sebagai tanda bahwa kita memperbaharui keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah di dalam saat kita berbicara sebagai seorang mubaligh. Urutannya bisa kita simpulkan, yang pertama ucapkan hamdalah, yang kedua ucapkan salawat, yang ketiga ucapkan syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi kalangan para mubaligh yang sudah memiliki mukaddimah yang begitu banyak dan bervariatif, silahkan gunakan ini untuk memulai pembicaraan kita sebagai komunikator Islam atau sebagai dai atau sebagai mubaligh, sebagai langkah awal kita untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada jamaah. Pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah etika bagi kita, bagi seorang pendakwah untuk mengurutkan bacaan indikator kata-kata ini sebagai pelaksanaan kita agar ketika kita menyampaikan materi ini berurut, kita memiliki tata cara atau metode bagaimana menyampaikan dakwah ini secara berurutan dan sistematis. Sekiranya setelah itu ada juga para mubaligh atau para dai atau para pengisi-pengisi materi itu membaca doa. Ini menjadi hal penting bagi kita karena tidak semudah apa yang kita lihat, tidak semudah yang kita perhatikan atau tidak semudah yang kita saksikan bahwa ada kalanya
seorang pemateri ini sekiranya untuk memperkuat lahir dan kebatinannya dia mengucapkan doa. Seperti yang sering kita dengar, ada doa yang sering dibacakan oleh para mubaligh, para da'i, para penyampai syariat Islam, penyampai Al-Quran, penyampai risalah Rasulullah, dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika dia berhadapan dengan Fir'aun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang pas disampaikan di saat kita sedang menyampaikan risalah Rasulullah. Kenapa? Doa ini menjadi pemicu bagi kita agar kita penyampai dakwah ini, lisan kita tidak keseleo, tidak kepleset, dada kita begitu luas, begitu terang, tenang, pikiran kita juga begitu cerah untuk menyampaikan materi-materi. Maka ada kalangan para mubaligh, para da'i atau para pendakwah itu menggunakan doa ini, dimasukkan pada teknik komunikasi Islam ini di antara setelah membaca muqaddimah sebelum menyampaikan salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MJTI rahimakumullah, setelah itu maka diurutkanlah pembacaan satu ayat dan satu hadis. Kenapa demikian? Baiknya ini disampaikan adalah secara tidak langsung para dai, para mubaligh yang akan menyampaikan satu materi dalam materi tersebut secara tidak langsung menginformasikan kepada jamaah bahwa yang akan dibahas materi pada kesempatan itu, pada acara itu ada dalam ayat yang dibacakan. Yang kedua, membacakan hadis yang relevan, yang sesuai, yang ada kaitannya dengan ayat tersebut di acara juga yang sesuai dengan acara tersebut. Misalkan dalam sebuah acara pernikahan, seorang mubaligh menyampaikan, qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Yang selanjutnya disambung dengan salah satu hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, hal ini secara tidak langsung bagi para aktivis dakwah, bagi orang-orang yang memahami bagaimana dakwah ini disampaikan, dia akan memahami saat seorang mubaligh, seorang dai menyampaikan satu ayat dengan satu hadis yang berkaitan, maka jamaah pun akan mengetahui apa yang akan disampaikan oleh seorang pengisi materi tersebut. Berbeda dengan kajian-kajian yang biasa kita saksikan. Ini tidak mesti membacakan satu ayat atau satu hadis. Kenapa demikian? Karena model kajian, model sub dakwah yang disebut kajian ini dari dakwah tabligh ini adalah yang diulang, seperti membaca sebuah kitab, membaca sebuah buku, membaca sebuah artikel dan lain sebagainya. Sehingga seorang pemateri, seorang pendakwah itu, seorang penyampai agama Islam itu tidak membacakan satu ayat ataupun membacakan ayat yang berlanjut. Sehingga kajian akan dilaksanakan dengan melanjutkan ayat-ayatnya atau membaca kitab-kitabnya. Maka hal ini biasanya tidak dilakukan oleh para da'i, oleh para mubaligh yang biasa melaksanakan subdakwah tabligh ini dengan nama kajian. Jamaah MJA TV rahimakumullah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa keefektifan sebuah dakwah, keefektifan sebuah komunikasi Islam itu salah satunya bisa dilihat dari urutan-urutan tersebut. Oleh karena itu, untuk kita pahami di dalam dakwah tabligh, kita juga mengenal apa yang disebut dengan tabligh akbar. Artinya
materi dakwah yang disampaikan oleh mubaligh, oleh komunikator Islam itu dalam rentan waktu yang lama, dalam acara yang besar, dalam kepanitiaan yang sudah dipersiapkan dengan sarana-sarana prasarana yang ada, maka perlu bagi seorang mubaligh, bagi seorang dai itu menggunakan yang disebut dengan penghormatan. Dalam bahasa dakwah disebut dengan ihtiram. Setidaknya kita bisa melihat, memperhatikan siapa yang hadir di tempat tersebut. Ketika kita menjadi seorang pembicara, setelah kita membaca hamdalah, membaca sholawat, membaca syahadat, membaca doa, membaca ayat, membaca hadis yang akan kita sampaikan, terlebih saat kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dipercaya oleh panitia. Yang ketiga, kita dipercaya oleh umat yang akan mendengarkan kita. Setidaknya kita harus menyampaikan penghormatan kepada orang-orang yang hadir di hadapan kita. Ini menjadi penting bagi seorang dai atau bagi seorang mubaligh. Juga kita sebagai seorang muslim yang akan mengisi sebuah acara di tempat-tempat khusus ataupun di tempat-tempat umum, agar senantiasa menghormati, mengihtirami siapapun yang hadir, yang ada di hadapan kita. Kenapa demikian? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah diberikan kepercayaan itu. Yang kedua, kita berterima kasih kepada orang-orang yang ada di hadapan kita karena sudah mau mendengarkan kita berbicara. Tatanannya bisa jadi yang disampaikan adalah Al-Quran, bisa disampaikan adalah Al-Hadis, bisa disampaikan adalah kisah-kisah para nabi dan rasul, bisa yang disampaikan adalah tentang tafsir Al-Quran, tafsir hadis, dan materi-materi yang lainnya. Minimal seorang dai, seorang mubaligh, seorang komunikator Islam itu menyapa mad'unya, menyapa audiennya dengan sebuah kata, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Setidaknya seorang komunikator muslim itu harus memiliki kemampuan, harus memiliki ketajaman, harus memiliki jiwa yang bisa merespon jamaah saat kita akan berbicara di hadapan umum ini. Kenapa demikian? Karena harus adanya keadaan di dalam berdakwah tabligh ini adalah komunikasi atau respon yang ada dari seorang pemateri dan kepada jamaah, sehingga ini penting dilakukan oleh seorang penyampai risalah Islam untuk menyapa jamaahnya, baik di depan, di tengah ataupun di belakang. Selanjutnya yaitu isi materi. Materi yang akan disampaikan oleh seorang dai, seorang mubaligh atau komunikator muslim ini, materi-materi yang pertama dia kuasai, yang kedua materi yang ringan bisa dipahami oleh jamaah, yang ketiga kita harus melihat jamaah, audien yang akan menerima materi yang kita sampaikan. Jangan kemudian materi yang kita sampaikan itu tidak disesuaikan dengan mad'u, tidak disesuaikan dengan jamaah, sehingga seorang pendakwah atau dai ini atau mubaligh ini seolah-olah dia berbicara sendiri dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jamaahnya tidak memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri. Yang kedua, keadaan situasi tabligh, situasi atau keadaan jamaahnya ini mengantuk, bosan, lelah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seorang pendakwahnya, seorang dai-nya, seorang mubalighnya tidak bisa menghidupkan situasi, kondisi saat dia sedang bertabligh. Hal ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak disusun sedemikian rupa materi dakwah ini, terutama materi-materi yang tentatif, materi-materi yang disampaikan dalam situasi, kondisi atau dalam acara-acara tertentu, bukan materi-materi kajian. Nah, keadaan
dakwahnya, keadaan materi dakwahnya itu akan terjadi ketidaknyamanan, akan terjadi ketidakkondusifan, akan terjadi kegelisahan oleh jamaah yang akan dirasakan bersama-sama juga oleh pendakwahnya sendiri. Jamaah MJA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, yang pertama, seorang pemateri sebaiknya mutolaah. Seorang pemateri sebaiknya merumuskan. Seorang pemateri sebaiknya menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam keadaan tentatif itu. Kenapa demikian? Karena ketika menyampaikan materi, dia akan menyampaikan materi fokus pada materi yang akan disampaikan. Dia tidak akan menyampaikan materi-materi yang bukan di dalam rumusan materi tersebut. Hal ini penting agar ketika kita berdakwah, seorang dai, seorang mubalik, seorang komunikator Islam ini fokus pada materi baik yang diberikan oleh panitia atau yang diminta oleh jamaah, atau materi-materi yang diberikan oleh seorang pemateri itu sendiri. Yang pertama, sampaikanlah latar belakang, sejarah atau kisah yang melatari materi tersebut. Contoh misalkan kita mengambil materi tentang sholat. Materi sholat disampaikanlah dari urutannya yang pertama tadi, sampailah pada materi urutan yang terakhir ini. Lalu yang pertama sampaikanlah tentang bagaimana sejarah sholat. Ambil satu kisah bagaimana sholat ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kisah Isra wal Mi'raj. Sekelumit disampaikan bagaimana kisah pelaksanaan sholat hingga sampai saat ini. Kenapa demikian? Ini penting agar seorang pendakwah ini memberikan informasi awal, tidak langsung kepada pelaksanaan atau hikmah atau manfaat daripada sholat tersebut. Sampaikan bagaimana sejarah sholat, latar belakang kenapa sholat itu diwajibkan kepada kita. Kemudian sedikit saja kisah bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban tentang sholat ini hingga pada akhirnya sampailah kepada kita sholat ini menjadi 5 waktu, 17 rakaat dalam satu hari satu malam, atau tentang zakat, atau tentang puasa, atau tentang haji umroh, dan tentang materi-materi yang lainnya. Di dalam tabah tabligh yang sangat singkat waktunya, mungkin bisa disampaikan dalam waktu beberapa menit saja. Yang kedua, kita sampaikan juga materi yang disampaikan oleh seorang pendakwah, oleh seorang dai ini, pengertian atau definisi. Itu penting disampaikan. Kenapa? Karena pengertian daripada materi itu untuk menjadi langkah awal agar jamaah memahami atau merespon dari materi yang disampaikan oleh pendakwah tersebut. Bisa secara sederhana, bisa secara bahasa, bisa secara istilah. Sedikit saja jelaskan materi. Contoh misalkan tadi saya sampaikan tentang sholat. Sedikit saja sampaikan bagaimana pengertian sholat. Yang kedua, bisa jadi sholat ini didefinisikan secara bahasa ataupun secara istilah, termasuk zakat, puasa, haji, sedekah, jihad dan lain sebagainya, hingga jamaah dari sekian yang hadir ada salah satu yang memahami tentang apa yang sedang kita sampaikan dari pemahaman pengertian. Selanjutnya, pembagian materi di dalam berdakwah tabligh ini penting dibagikan. Maka pada saat ini banyak para dai, para mubalik yang menyampaikan materi ini yaitu secara tematik. Dan ternyata metode tematik di dalam berdakwah, di dalam komunikasi Islam ini lebih mudah dipahami oleh jamaah. Kenapa? Karena ada sub-sub bagiannya. Jadi dalam bagian-bagiannya itu disampaikan. Misalkan ciri-ciri orang yang suka melaksanakan sholat. Yang kedua, bagian-bagian daripada sholat. Yang ketiga, bisa jadi karakteristik dari sholat tersebut. Atau zakat, atau puasa, atau haji, atau umroh dan lain sebagainya. Ini penting disampaikan sehingga dari pengertian tadi tentang sholat, manusia muslim atau jamaah atau mad'u yang mendengarkan materi yang kita sampaikan
setidaknya bersambung. Orang yang melaksanakan sholat ciri-cirinya seperti ini. Orang yang suka zakat ciri-cirinya seperti ini. Orang yang puasa ciri-cirinya seperti ini. Ini sub yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, yaitu perlu di dalam dakwah tabligh, wabil khusus dalam tabligh akbar, agar kita tidak melebar kemana-mana. Saat kita menjelaskan tentang sholat, kita bahas bagian sholat ini, bagian sholat itu tentang sebab akibat dari materi tersebut. Jangan kemudian seorang pendakwah yang menyampaikan dakwah, apalagi di dakwah sub tentang tabligh ini, dari sholat malah lari ke jihad, dari sholat malah lari ke bagian-bagian yang lain. Terlebih di dalam materi-materi tersebut disisipkanlah kebencian, disisipkanlah mencaci maki, disisipkanlah menghujat, disisipkanlah menghukumi orang dan lain sebagainya. Agar fokus pada materi, maka sisipkan di dalam sub materinya itu sebab akibat. Orang yang suka melaksanakan sholat akibatnya begini, orang yang suka mengeluarkan zakat akibatnya ini, orang yang suka melaksanakan puasa akibatnya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir adalah tujuan, manfaat serta hikmah dari materi tersebut. Oleh karena itu, dalam materi yang disampaikan, kita harus menyampaikan pula sedikit saja materi itu tentang minimal mengambil salah satunya. Bisa tujuan daripada sholat, zakat, puasa, manfaat sholat, zakat, puasa, hikmah sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, sehingga jamaah dalam satu pertemuan dakwah tabligh yang disebut kita dengan subnya yaitu tabligh akbar, minimal jamaah atau mad'u atau kaum muslimin yang pulang memahami satu runtuyan materi yang disampaikan, dari pengertian, dari sejarah itu sholat, kemudian apa pengertian sholat, bagaimana ciri-ciri orang yang melaksanakan sholat, berapa bagian-bagian sholat, dan tujuan serta hikmah dari sholat. Sehingga seorang pendakwah yang disebut da'i dan mubalik ini, pertama, dia menyampaikan materi dakwah tidak kemana-mana, terstruktur, sistematis. Yang kedua, dakwahnya bisa mudah dipahami oleh jamaah. Kenapa? Karena dia menyampaikan dari A sampai Z. Jadi seorang pendakwah dalam tabligh ini, dia bisa menyampaikan materi tanpa dia harus mencari materi yang berpindah-pindah kemana-mana. Kenapa? Karena dia punya rumusan, sehingga materi yang disampaikan itu bisa disampaikan dalam satu kali pertemuan dan mudah dipahami oleh jamaah. Pemirsa MJTI rahimakumullah, yang terakhir perlu juga menyampaikan seorang pendakwah atau da'i itu di akhir menyimpulkan secara garis besar benangnya apa yang akan disampaikan, apa yang telah disampaikan kepada jamaah, sehingga dapat diambil ibroh, dapat diambil manfaat apa yang dia sampaikan kepada jamaah dan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, di dalam penutupnya, seorang pendakwah, seorang da'i mesti menutup acara dakwah tablighnya itu juga dengan ikhtitam. Minimal yang pertama, beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada jamaah yang sudah mendengarkannya dari awal sampai akhir. Yang kedua, memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan barangkali dalam yang disampaikan materi pada saat itu ada kata-kata yang salah, ada sesuatu yang keliru yang disampaikan. Kenapa demikian? Karena manusia, al-insanu mahalul khata wan nisyan. Tidak serta-merta saat kita berbicara bisa saja kita ada kesalahan bicara, bisa saja kita ada kesalahan kata. Oleh karena itu, pendakwah yang baik, da'i yang baik, pemateri yang baik, saat di akhir penyampaian materi itu ungkapkanlah ikhtitam. Ikhtitam itu diantara isinya adalah penyampaian rasa terima kasih, syukur kepada Allah, terima kasih kepada jamaah, permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilapan, dan yang terakhir berterima kasih dan mudah-mudahan apa materi yang disampaikan oleh beliau kepada jamaah itu bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Yang terakhir, mengucapkan salam. Ucapkan salam tentu dengan salam yang sangat mengesankan kepada jamaah. Kenapa demikian? Karena kesan daripada salam yang disampaikan itu akan mengesankan bahwa materi yang kita sampaikan dapat diterima, dapat dimengerti, dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh jamaah. Demikian serial komunikasi Islam tentang
teknik komunikasi Islam efektif atau teknik dakwah efektif pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.